sebatas kita mengetahui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, tetapi bagaimana kita meresponi atau memahami cara pandang kekristenan atau cara pandang kebenaran untuk membawa kita, untuk mendorong kita supaya kita mengerti lebih dalam, lebih masuk untuk mengalami pengenalan kita yang benar di hadapan Tuhan. Sukar sulitnya kita akan mengerti kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul percaya akan Kristus. Dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bukan perkataan yang biasa-biasa, saudara kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Matius 28 ini mengingatkan kita, mendorong kita akan keimaman Tuhan, kerajaan Kristus, kekuasaan Tuhan, kuasa. Dia menciptakan kita mempunyai tujuan supaya kita melakukan setiap ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah Tuhan. Dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya apa? Saudara kasih Tuhan, di sini kita harus mengerti bahwa setiap kita pentingnya kita memahami panggilan Kristus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk apa? Terpilih, terpanggil, dan setia. Dan ketika kita setia, kita akan betul-betul memahami bahwa kepada Tuhanlah segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya bahwa ketika kita setia kehendak Allah, Dia menjadi otoritas tertinggi yang maha kuasa, kita pasti menghormati dalam sikap, tindakan, keputusan kita. Nah, makanya saya katakan awal tadi bahwa pentingnya kita memahami seperti pujian ini tadi kita sudah lewati bahwa Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, karena Dia maha tahu, maha kuasa. Dia tahu kehidupan kita. Nah, saudara satu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang ditebus? Kita orang yang sudah telah ditebus oleh darah Kristus, pengorbanannya di kayu salib, supaya kita betul-betul memahami, menghargai, menghormati, kita masuk bersama-sama. Makanya begini, Alkitab menyatakan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi dengan serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan boleh menderita dalam muka bumi ini, kita sebagai anak Tuhan harus ongkang-ongkang kaki, harus santai-santai. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen terus mati masuk surga, tidak. Kita dipanggil supaya kita mengalami Tuhan di muka bumi. Kita dimuridkan. Kata dimuridkan supaya kita berakar, betul berbuah. Susah kita berakar kalau kita tidak percaya Yesus. Karena seringkali kita percaya Yesus, kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak betul-betul terikat dengan kebenaran. Tanda orang terikat dengan kebenaran, hidupnya pasti berubah. Dikatakan apa? Telinga kita, mengarahkan cara pandang kita. Ketika kita tidak tinggal dalam pimpinan Roh Kudus, apapun yang kita dengar, itu kita tidak akan tangkap. Mengapa? Karena kepekaan itu timbul dari iman yang kuat. Ketika iman kita mati, berarti roh kita mati. Ketika roh kita mati, sama saja Alkitab katakan apa? Seperti mayat yang hidup. Makanya pengiringan kita akan Kristus seringkali akan terbatas, kita akan mungkin hanya begitu-begitu saja. Karena apa? Kita hanya melakukan tanpa pertobatan. Kenapa kekristenan harus bertobat? Karena kita menyembah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Bagaimana aturannya? Seringkali kita mau atur diri kita sendiri tanpa kebenaran, sehingga kita tidak mengerti rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Ajarlah mereka. Ayatnya ke-20, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang harus saudara yang kasih Tuhan kita mengerti bahwa kita di dosa ialah maut. Makanya ada tembok pemisah. Tetapi Alkitab jelas mengatakan ayatnya yang lain. Dikatakan apa? Karena begitu besar. Kalau engkau mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kasihnya lah kita diselamatkan.
Bukan hanya diselamatkan, di mana Yesus berada, kita pun berada. Tetapi bagaimana sikap tindakan kita, bagaimana hidup kita, Sang Kudus ini kita harus mengerti supaya kita harus diubahkan menjadi serupa dan sama Kristus. Artinya bahwa setiap kehidupan kita harus hidup menjalankan kebenaran. Ketika orang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Engkau boleh mempunyai status Kristen, tetapi belum tentu engkau anak Allah. Orang yang diakui anak-anak Allah, Alkitab jelas mengatakan Tuhan mengenal milik kepunyaan. Materainya adalah Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Engkau tidak bisa membohongi karya Kristus. Engkau tidak bisa membohongi Roh Kudus. Karena apa? Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Makanya begini, kalau engkau mengerti dalam ayat yang ke-13 dalam Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh karena apa? Terputus dari apa? Hadirat Allah. Jelas mengatakan begini, apa gunanya engkau memiliki apa? Segala isi dunia. Segala isi dunia itu kita bisa setarakan dengan pencapaian? Pasti tidak ada yang lain. Kalau engkau boleh mencapai terus pencapaianmu menggeser Tuhan dari hatimu, hati-hati. Semua kita akan mempertanggungjawabkan. Setiap kehidupan kita harus diperhadapkan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan setiap kita yang namanya tidak tercatat di kitab kehidupan, kitab apa? Kehidupan, kita akan dilemparkan di mana? Api neraka. Selain Tuhan, ini kerja keras. Kalau engkau tidak kerja keras sampai saat ini, engkau hanya fokus dengan kehidupan. Kalau kita jelas, jangan sampai kita hanya memfokuskan hanya kepentingan pribadi tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kita mempunyai visi untuk kerajaan surga. Susah untuk kita mau bersama-sama dengan Kristus. Karena ukuran iman kita tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena kita tidak mengarahkan telinga kita. Itu kata kenapa? Arahkan perhatianmu kepada didikan. Sehingga kita hanya mengarahkan apa yang perkataan manusia, kita hanya condong di mana ini, bagus ini bagus. Itu hanya kita arahkan perkataan manusia, tetapi kita tidak mengarahkan kebenaran supaya kita untuk ujung-ujungnya buat kebaikan kita. Makanya kita harus mengatakan persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, kita percaya juga pasti ada ibadah yang tidak sejati. Apa ibadah yang tidak sejati? Engkau boleh datang ibadah, tetapi tubuhmu saja datang. Amin. Tubuhmu saja datang, tetapi rohmu mati. Nah, ini yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa kita menjalani kehidupan bukan sekedar menjadi orang percaya, bukan menjadi orang Kristen karena kita dipanggil harus melakukan apa yang baik berkenan kepada Kristus. Amsal 3, hidup dengan kebenaran. Orang yang hidup kebenaran pasti tindakannya, keputusannya, karakternya, semuanya aspek kehidupan kita sesuai dengan apa? Kebenaran, kerajaan surga. Orang yang hidup dengan kebenaran sudah siap pindah ke surga. Amin. Orang yang hidup kudus sudah siap pindah ke surga. Makanya begini, sebenarnya kalau kita belum melakukan kebenaran, sebenarnya kita belum siap masuk surga. Amin. Coba dengan logika manusia. Sebenarnya kalau kita bertolak belakang dengan kebenaran, sebenarnya kita belum siap mati. Kita belum siap mati sebenarnya. Mati apa? Mati ke dagingan. Kita hanya hidup yang penting sama mau saya, mau melakukan sama mau saya. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tetapi kalau kena penyakit, kena sakit masalah, baru apa? Berserah, tolong saya Tuhan, tolong hambanya. Tidak bisa. Saudara dalam Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang hanya berharap belas kasihan manusia. Jangan hanya berharap doa-doa terus kita tidak mempunyai pertobatan, susah juga. Yang Tuhan tuntut pertobatan. Makanya begini, pertobatan berkat mengejar pertobatan. Engkau bertobat setiap hari, engkau sungguh-sungguh setiap hari, hatimu berkat kebenaran firman Tuhan. Makanya begini, air itu turunnya dari
Tuhan Yesus. Tidak mungkin air dari bawah ke atas, tidak mungkin.